Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin agak sensitif, tapi penting banget, yaitu arsitektur kata tidak. Ini bukan soal gimana caranya jadi orang yang suka nolak, tapi gimana cara melihat penolakan sebagai sebuah tindakan untuk menghargai diri sendiri. Nah, kita mulai dari kutipan ini ya. Kayaknya relate banget buat banyak dari kita. Ini nih inti masalahnya. Sering banget kita bilang iya, itu bukan karena kita beneran mampu atau punya waktu, tapi karena kita takut. Takut dinilai macam-macam sama orang lain. Oke, kita masih ke bagian pertama, jebakan ya otomatis. Ini adalah sebuah skenario yang saya yakin banyak dari kita udah hafal di luar kepala. Coba bayangin deh, kamu lagi pusing banget, kerjaan numpuk, sampai nggak tahu mau mulai dari mana. Tiba-tiba ada temen dateng, bisa tolongin ini nggak? Dan tanpa mikir, apa yang keluar dari mulut kita? Oh, oke boleh. Padahal dalam hati udah teriak, jangan. Rasa nyesalnya itu datang cepet banget ya kan? Cuma beberapa detik kemudian. Nah, ini pertanyaannya. Kenapa sih? Kenapa refleks pertama kita itu selalu mengiyakan? Padahal, sebenarnya kita tahu banget kalau kita nggak sanggup. Nah, ini dia jawabannya. Masalahnya itu sebenarnya bukan karena kita nggak bisa ngucapin kata tidak. Gampang kan? Masalahnya itu ada di ketakutan yang ada di baliknya. Kita takut dicap susah, nggak mau ngebantu, atau malah cemas kalau kita ngelewatin sebuah kesempatan penting cuma gara-gara satu kata tidak. Sekarang kita coba kupas lebih dalam lagi ya, karena ketakutan ini sebenarnya cuma gejala dari masalah yang jauh lebih fundamental. Ini bukan soal perilaku, tapi soal identitas. Dan ini dia, ini mungkin salah satu mitos paling besar di dunia kerja yang harus kita bongkar sama-sama. Banyak banget yang mikir kalau jadi yes person itu nunjukin kita profesional dan berdedikasi. Padahal, kenyataannya bisa jadi justru sebaliknya. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di permukaan, kita kira masalahnya cuma, aduh, aku takut bilang tidak. Padahal, kalau digali lagi, akarnya itu adalah kita berusaha ngebuktiin nilai diri kita dengan cara nyenengin semua orang. Harga diri kita jadi terikat sama persetujuan orang lain. Terus akibatnya apa? Ya justru kebalikannya dari yang kita mau. Kalau semua permintaan kita iakan, artinya nggak ada lagi prioritas. Kualitas kerja jadi turun, energi kita habis terkuras, dan yang paling ironis, kita malah jadi nggak kelihatan karena kontribusi kita jadi terlalu tipis dan tersebar di mana-mana. Oke, udah cukup ya bahas masalahnya. Sekarang bagian yang paling penting, solusinya gimana? Ada kok metode praktis 3 langkah yang bisa langsung kita coba mulai hari ini juga. 3 langkah ini simple banget tapi kuat. Pertama, ambil jeda sebelum bilang iya. Kedua, sebutin batasan kamu dengan jelas. Dan ketiga, tawarin alternatif yang profesional. Langkah pertama ini tuh game changernya. Cuma butuh jeda beberapa detik aja. Waktu ada yang minta tolong, jangan langsung jawab iya. Coba bilang gini, bentar ya, aku cek dulu jadwalku. Kalimat limpel ini ngasih kamu kekuatan lagi buat megang kendali atas keputusanmu. Terus, langkah kedua, lihat deh contohnya. Aku belum bisa komit sekarang, takut hasilnya nggak optimal. Kedengarannya profesional banget kan? Ini bukan nyari-nyari alasan. Ini justru nunjukin kalau kita peduli sama kualitas dan kita nggak mau ngasih hasil kerja yang setengah-setengah. Dan yang terakhir, ini cara elegan buat nolak tapi tetap kelihatan suportif. Kamu nggak nutup pintu sama sekali, kamu cuma mengarahkan, kalau butuh cepet mungkin orang lain bisa bantu. Tapi kalau maunya aku, ini loh waktu yang aku punya. Ini cara menolak yang tetap membangun hubungan baik. Jadi penting buat diingat ya, 3 langkah tadi itu bukan sekadar trik atau taktik. Ini soal perubahan mindset yang mendasar. Ini tentang paradigma baru dalam memandang diri kita sendiri. Jadi, kita harus lihat kata tidak ini dengan cara yang baru. Ini bukan lagi tindakan penolakan yang negatif. Anggap aja ini adalah tindakan positif untuk melindungi dan menghargai aset kita yang paling berharga. Waktu, energi, dan reputasi profesional kita. Ingat ya, bikin batasan itu tanda kalau kamu kuat dan kompeten. Bukan berarti kamu nggak mau kerja sama tim. Orang-orang yang paling dihormati itu justru mereka yang tahu persis nilai dari waktu dan kontribusi mereka. Dan pada akhirnya, semua kembali ke sini. Rasa hormat dari orang lain itu datangnya setelah kita bisa ngehargain diri kita sendiri. Dan berani bilang tidak pada saat yang tepat, itu adalah salah satu bentuk penghargaan tertinggi buat diri kita. Sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Kira-kira lebih susah mana sih? Bilang enggak ke orang lain
Atau menerima kenyataan kalau kita tuh nggak harus selalu siap sedia 24 jam untuk semua orang. Seringkali pertarungan terbesarnya bukan sama orang lain, tapi sama ekspektasi kita ke diri sendiri. Coba direnungkan ya. Terima kasih sudah menyimak.